NIM A41019015. Saya Yuna Warida, NIM A4101901140. Saya Lika Stianingrum, NIM A410190134134. Saya Fionita Fitri Cayani, NIM A4101901335. Dan saya Dedi Pratama, NIM A4101901442. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan alat peraga yang telah kami kembangkan. Sebelum membahas lebih dalam mengenai alat peraga yang kami buat, permasalahan yang mendasari kami membuat alat peraga ini, yakni banyaknya peserta didik yang merasa bahwa pembelajaran matematika membosankan dan tidak menarik. Maka dari itu, kami mengembangkan alat peraga yang termasuk ke dalam jenis keterampilan. Alat peraga ini berfungsi sebagai media menterampilkan suatu fakta, konsep, atau prinsip. Alat peraga ini berbentuk permainan dengan cara penyelesaian yang rutin. Mengingat tujuan-tujuan pembelajaran matematika yang telah ditetapkan dalam kurikulum yang berlaku menurut adanya pemahaman siswa terhadap konsep matematika yang utuh, National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) tahun 2000 menyatakan bahwa pemahaman konsep matematika merupakan komponen keahlian atau kemampuan yang penting karena konsep matematika sifatnya hierarki. Artinya, siswa harus memahami konsep sebelumnya untuk mempermudah siswa memahami konsep selanjutnya. Sehingga dapat dikatakan pemahaman konsep merupakan hal terpenting dalam pembelajaran matematika. Menurut Sukoryanto, Nusantara, Subanji, dan Chandra 2016, salah satu materi pelajaran yang cukup sulit dipahami bagi siswa adalah materi permutasi dan kombinasi dalam mata pelajaran matematika. Kemampuan siswa dalam memahami masalah dan menyelesaikan masalah permutasi dan kombinasi masih rendah. Sementara itu, permutasi dan kombinasi merupakan salah satu dasar dalam mempelajari statistik dan merupakan bagian terpenting dalam mata kuliah pendahuluan statistik di beberapa universitas yang mana akan dipelajari peserta didik ke depannya. Karena kemampuan peserta didik dalam memahami dan menyelesaikan masalah terkait kombinasi dan permutasi, maka dibutuhkan alat peraga sebagai alat bantu pendidik untuk mengatasi hal tersebut. Memasuki deskripsi alat pengembang. Menurut Resefendi 1992, alat peraga adalah alat bantu untuk menjelaskan atau mewujudkan konsep dasar matematika di dalam kegiatan mendidik atau mengajar, supaya yang diajarkan mudah dimengerti anak didik, sehingga belajar aktif dalam lingkungan yang kaya dan menggunakan benda-benda konkret untuk anak adalah sangat penting. Monopoli permutasi dan kombinasi merupakan alat peraga untuk membantu siswa memahami konsep terkait masalah permutasi dan kombinasi. Dengan adanya permainan monopoli permutasi dan kombinasi, diharapkan siswa memahami permutasi dan kombinasi dengan suasana belajar yang menyenangkan. Mengingat permasalahan ini, yakni pembelajaran matematika dianggap peserta didik membosankan, sehingga menurut kami alat peraga ini sangat cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada monopoli permutasi dan kombinasi ini didesain seperti pada monopoli umumnya. Kami membuatnya dengan ukuran 60 kali 75 cm dengan warna-warna yang menarik untuk peserta didik kelas 12. Kita memiliki 22 kotak dengan warna yang berbeda-beda, yaitu ada 3 warna, hijau, kuning, dan juga merah. Pada kotak-kotak ini nanti akan berisikan soal dengan 3 tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Untuk warna merah nanti soalnya dengan tingkat kesulitan yang sulit. Untuk soal warna kuning nanti soalnya tingkat kesulitan sedang. Untuk warna hijau tingkat kesulitannya mudah. Dengan adanya berbagai tingkatan soal ini dapat menjadikan latihan soal yang menarik bagi peserta didik.
Soal yang kami buat atau kami sediakan sebanyak 60 soal dengan dibagi 3, yaitu 20 soal tingkatan susah atau sulit, lalu 20 soal lagi untuk soal tingkatan sedang, dan 20 soal lagi untuk tingkat yang mudah. Tujuan dari pembuatan soal yang banyak ini untuk menghindari peserta didik menjawab soal atau mendapatkan soal yang sama. Kami juga mencantumkan rumus permutasi dan kombinasi untuk memudahkan peserta didik dalam menjawab soal yang akan dikerjakan nanti. Kami membuat papan monopoli permutasi dan kombinasi ini dengan bahan karton jerami yang kuat. Dengan begitu, penggunaan alat peraga monopoli permutasi dan kombinasi dapat dilakukan berkali-kali tanpa takut akan rusak. Di sini nanti ada tempat untuk meletakkan soal, yaitu ini untuk soal tingkat mudah, tingkat sedang, dan juga tingkat sulit. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara penggunaan alat peraga monopoli permutasi dan kombinasi. Yang pertama, monopoli permutasi kombinasi ini dapat dimainkan oleh 2-4 pemain. Yang kedua, para pemain menentukan urutan bermain terlebih dahulu. Terus yang ketiga, setiap pemain melemparkan dadu, mata dadu yang muncul adalah jumlah langkah pemain. Lalu selanjutnya, setiap kotak angka pemain wajib mengambil kartu soal dan menjawab soal tersebut sesuai dengan tingkat kesulitan yang didapatkannya. Terus yang kelima, jika jawaban pemain benar, maka pemain tetap pada posisinya. Yang keenam, jika jawaban pemain salah, maka harus mundur atau kembali sebanyak 1 langkah untuk soal kategori mudah, 2 langkah untuk soal sedang, dan 3 langkah untuk soal sulit, dan membayar denda sebesar $10.000. Denda tersebut dibayarkan ke bank monopoli. Selanjutnya, dimainkan berurutan sesuai dengan urutan bermain yang telah disepakati. Dan yang terakhir, pemain yang lebih dulu sampai ke titik terakhir atau finish dengan jumlah uang terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Untuk estimasi waktu yang dibutuhkan memainkan monopoli itu cukup relatif, tergantung dengan pemain yang memainkannya. Untuk soal mudah diberikan waktu 1 menit, soal sedang diberikan waktu 2 menit, dan soal susah diberikan waktu 3 menit. Sehingga permainan ini dapat digunakan di pembelajaran sekolah karena durasinya yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 30-45 menit. Yang pertama, setiap pemain harus memiliki kertas serta alat tulis untuk menjawab soal nantinya. Pemain harus menentukan urutan atau giliran untuk bermain dengan cara bebas. Pada video ini kami menggunakan pemilihan dengan cara home pipa. Salah satu pemain membagi uang monopoli sebanyak $100.000 kepada setiap pemain. Let's go, kita bermain. Pemain 1-4 akan bergantian untuk melempar dadu. Pemain 1 telah melempar dadu dan berhenti pada kotak warna hijau. Dia pun langsung mengambil kartu soal berwarna hijau, kemudian dikerjakan dengan rentan waktu 1 menit. Selanjutnya, pemain 2 berhenti pada kotak warna biru.
Kotak pewarna biru pada monopoli permutasi dan kombinasi ini berarti bebas parkir atau tidak mengambil soal untuk dikerjakan. Kemudian pemain 3 melempar dadu dan berhenti pada kotak warna kuning. Dia pun mengambil kartu soal warna kuning dan dikerjakan dengan rentan waktu 2 menit. Disusul oleh pemain 4 dengan melempar dadu dan berhenti pada kotak warna kuning juga. Setelah berhasil menjawab soal, pemain mengembalikan kartu soal yang telah diletakkan pada bagian paling bawah pada masing-masing warnanya. Pada saat ini, pemain 3 tidak berhasil menjawab soal, sehingga dia harus membayar sebanyak $10.000 yang diletakkan pada tengah papan monopoli, serta memundurkan pion sesuai warna kotak pada saat dia berhenti. Pemain 3 memundurkan pion sebanyak 3 langkah karena tidak berhasil menjawab soal pada waktu berwarna merah. Untuk soal warna kuning, pion mundur 2 langkah, serta untuk warna hijau, pion mundur 1 langkah. Permainan dilanjutkan secara bergilir hingga pion mereka berhasil mencapai kotak finish. Setelah semua pemain berhasil mencapai kotak finish, maka permainan pun sudah selesai. Kini mereka akan menghitung jumlah uang yang tersisa. Jumlah uang yang paling banyak di antara pemain lain ialah pemenangnya. Pada permainan ini, pemain 4 telah berhasil memenangkan permainan dengan total uang sebanyak $90.000. Begitulah akhir dari permainan monopoli, permutasi, dan kombinasi. Semoga dapat menjadi suatu permainan yang menarik bagi siswa, sehingga dapat memudahkan guru untuk menguatkan pemahaman siswa tentang permutasi dan kombinasi. Adanya permainan monopoli, permutasi, dan kombinasi membuat peserta didik merasakan adrenalin untuk bersaing antara satu sama lain. Pemenang dapat diberikan sebuah reward dari guru untuk membuat peserta didik semakin semangat memainkan monopoli, permutasi, dan kombinasi. Reward dapat berupa barang yang berguna untuk peserta didik seperti buku, alat tulis, atau bahkan uang tunai. Kami mengharapkan agar permainan monopoli, permutasi, dan kombinasi dapat menjadi solusi mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Pembelajaran yang menyenangkan adalah suatu kunci untuk menyerap ilmu yang baik. Sekian presentasi dari kami mengenai alat peraga monopoli, permutasi, dan kombinasi yang telah kami buat selama 1 semester ini dalam mata kuliah praktikum pembuatan alat peraga matematika. Tak lupa kami juga berterima kasih kepada Bapak Tuyip yang senantiasa mendukung kami dalam pembuatan alat peraga ini. Apabila ada kekurangan dari alat peraga yang kami buat, mohon masukannya sehingga dapat berguna untuk kami saat terjun dalam dunia pendidikan dalam mengajar peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.